Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan nih, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market XAU USD. Ya, sebelum saya membahas mengenai teknikal ya, dari pergerakan XAU USD, saya akan sedikit memberikan informasi ya, mengenai fundamental yang terjadi sampai dengan saat ini ya, di mana posisi pergerakan XAU USD di 2 minggu ke belakang ya, pasca terbentuknya all time high di 3.500 dolar per troy ounce ya, sampai dengan minggu kemarin terjadi penurunan di posisi 3.203.03 mendekati level psikologi yaitu 3.200. Tentunya selain daripada aksi profit taking ya, di sini beberapa poin utama yang mempengaruhi pergerakan harga emas atau XAU USD, ya tentunya di posisi minggu kemarin meredanya ketegangan dagang ya antara Amerika Serikat dan China, di mana China memberi sinyal untuk membuka kembali pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Kemudian Presiden Trump juga menyampaikan potensi kesepakatan ya dengan India, Jepang, Korea Selatan, dan kemungkinan besar juga dengan Tiongkok. Tentunya efeknya adalah sentimen risk on yang meningkat, di mana investor keluar dari aset safe haven seperti emas, menyebabkan tekanan penurunan ya, pada pergerakan XAU USD itu sendiri atau gold. Dan kebijakan tarif yang mereda ya, tentunya posisi Trump juga mendandatangani ya pemerintah eksekutif untuk melonggarkan tarif mobil dan suku cadang. Nah, ini juga menambah sentimen positif pasar, mengurangi daya tarik emas sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi. Selain daripada itu, data-data ekonomi yang minggu kemarin banyak rilis ya, terutama adalah GDP Amerika kuartal 1 menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Kemudian PCE Price Index juga di bulan Maret mengurangi tekanan inflasi. Nah, ini tentunya membuka peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed ya. Secara teori memang akan terjadi positif untuk XAU USD ke depannya. Tapi ya sekali lagi tertutup ya kondisi tersebut oleh sentimen risk on saat ini gitu. Jadi pada intinya ya selalu yang saya sampaikan di narasi Gold Insight juga sama, di mana pasar saat ini lebih dipengaruhi kuat ya, atau didominasi oleh risk sentiment. Nah, itu yang harus kita melihat ya, apakah akan terus berlanjut dengan kebijakan-kebijakan terbaru dari Trump atau secara negosiasi yang sekarang lagi diusahakan ya. Ini juga akan menjadikan penurunan pada XAU USD. Dan saya melihat memang beberapa data rilis meskipun menunjukkan negatif ya, angka penurunan dan dapat meningkatkan membuka ya peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Secara keseluruhan di sini dapat meningkatkan pergerakan XAU USD, bisa terjadi kenaikan. Dan kita lihat memang pergerakannya masih sangat kuat bearish ya, tentunya dipengaruhi oleh sentimen risk yang saat ini memang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan selain daripada dari segi teknikal. Dan minggu depan hal yang perlu diperhatikan, akan rilis data ISM Service PMI ya, yang akan rilis hari Senin. Kemudian Federal Funds Rate ya, di mana FOMC statement, FOMC press conference juga akan rilis di Kamis dini hari ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari previous to forecast
si The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga sebesar 4,5%. Jadi tidak ada pemangkasan sejauh ini seperti itu. Dan nantinya malamnya juga akan rilis unemployment claim. Itu adalah data-data utama minggu depan yang harus diperhatikan. Dan seperti biasanya pasti kita akan kawal ya dari pagi hingga sore ya, setiap harinya dari analisa pagi dan analisa sore. Oke. Ya, sekarang kita akan coba lihat secara teknikal. Memang kondisi sentimen pasar ya yang terjadi, profit taking dari beberapa kebijakan dan lain sebagainya, ini mendorong pergerakan XAUUSD terjadi penurunan. Dan minggu sebelumnya di mana candle terbentuk adalah spanning top ya, dan minggu kemarin candlenya terbentuk oleh impulsive bearish, di mana ada pembentukan 3 pattern candle ya. Kalau menurut saya di sini ada pembentukan evening star, ini merupakan reversal candle ya. Cuman saya juga melihat di mana previous week low sebelumnya 3261.29 di sini berhasil di breakout ya, dan membuat low baru ya, breakout close dan membuat low baru di 3203.03. Ini menunjukkan adanya continuation bearish ya sedang terjadi. Dan selanjutnya minggu depan insya Allah sih akan mengejar kembali yang merupakan previous week low ya, yaitu di 3203.03 sampai memasuki area fair value gap, yaitu di 3194.06 sampai dengan 3167.63. Jadi menurut saya kalau kita lihat secara high time frame, di time frame weekly ya, dari beberapa pembentukan candle yang terjadi minggu depan, tekanan seller pada XAUUSD masih sangat kuat. Oke, masih sangat bisa terjadi ya, tapi ingat tidak menutup kemungkinan akan terjadi retracement dulu ya, yaitu bullish untuk koreksi sebelum dia melanjutkan penurunan, dan target saya minimal ya mendekati area fair value gap atau di pada area candle yang berbentuk merah ini. Oke, di sisi area ini yaitu dari 3167 sampai dengan 3194. Adapun kalau tekanan sellernya sangat kuat akan mendekati level 3100 ya, ini area yang memungkinkan minggu depan antara 3200 level psikologinya sampai dengan 3100 dolar per troy ounce. Secara keseluruhan seperti itu untuk kita lihat pergerakan khususnya di bulan Mei ini ya, awal minggu pertama menurut saya masih ada potensi dia bergerak bearish. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame daily ya, apakah memang sudah ada perubahan ya secara struktur atau apa. Coba kita cek dulu di time frame daily. Ya, kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD ya, khususnya di time frame daily, di mana previous daily low, previous daily high yang terbentuk di hari Jumat kemarin ya, di sisi area ini posisinya tidak merubah daripada high dan low yang terjadi di hari Kamis, yaitu di 3290.28 sampai dengan 3203.03. Bahkan candlenya terbentuk adalah long legs doji ya, dan di dalam area range ini menandakan adanya konsolidasi ya. Tentunya area 50% 3228.78 sampai dengan area 3164.84 ya, di area ini menurut saya merupakan area strong support ya, yang tentunya harga masih bertahan di atas daripada 50% atau 61,8%. Secara pembentukan candle yang terjadi di hari Kamis memang menunjukkan tekanan seller yang masih sangat kuat ya, meskipun tertahan di area 50%, dan posisinya saat ini sedang terjadi konsolidasi ya, dengan konfirmasi candle long legs doji yang terjadi di hari Jumat. Artinya saya akan melihat sejauh mana nantinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, ataupun sampai Jumat, apakah mampu keluar daripada zona area konsolidasi atau inside bar candle, baik daripada previous daily high 3290.28, oke, ataupun keluar dari previous daily low 3203.03. Artinya kalau posisi candle daily ya, baik hari Senin, Selasa ataupun Rabu mampu breakout close ya di bawah area ini, oke,
mampu breakout close, ya insya Allah market akan terjadi lanjutan penurunan, bisa menguji sisi area fair value gap, yaitu dari 3175.50 sampai dengan 3098.91. Saya sampaikan bisa terjadi lanjutan penurunan, menuju level psikologinya ya 3200 sampai dengan 3100. Itu adalah range-nya yang akan dikejar di minggu depan. Makanya saya sampaikan kalau di weekly tadi sudah terlihat adanya continuation bearish. Cuman kalau di daily menurut saya belum terkonfirmasi kuat. Tinggal kita lihat apakah previous daily low 3203.03 berhasil di breakout close enggak dari hari Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu untuk candle daily-nya. Kalau itu terjadi, ya insya Allah market akan menuju fair value gap ya untuk kedepannya. Tapi ingat, untuk contoh nih dia breakout ya tidak menutup kemungkinan bullish untuk koreksi seperti ini masih sangat memungkinkan. Tapi setelah itu dia akan melanjutkan penurunannya. Seperti ini ya. Tapi kalau tekanan sellernya lebih kuat tanpa bullish untuk koreksi sangat memungkinkan. Yang pastinya untuk pergerakan nantinya ya di hari Senin market harus keluar daripada range candle hari Kamis, yaitu candle yang terbentuk di hari Kamis ini, candle bearish, harus keluar dari previous daily high ataupun previous daily low. Apakah di sini akan terjadi false break di atas ataupun false break, atau dia berhasil breakout close body candle, atau dia akan breakout close di atas daripada previous daily high. Kalau dia breakout di atas previous daily high, maka akan menguji previous week high 3352.93. Tapi kalau dia breakout di bawah previous week low 3203.03, tentunya XAU-USD akan menguji dari sisi area fair value gap, yaitu 3098.91 sampai dengan 3175.50. Jadi ini dari time frame daily ya kondisinya, dan sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam ya skenarionya yang perlu Anda perhatikan adalah dari sisi area konsolidasi ini ya. Dan kemarin area fair value gap yang berkisaran 3283 ya, 0.59 sampai dengan 3251.04 terjadi trigger ya, the bearish engulfing dan terkonfirmasi impulsif bearish. Bahkan dari sisi batas breakoutnya ini sudah berhasil di breakout. Ya, menurut saya memang ada potensi dia akan berlanjut bearish seperti ini ya, dan menguji previous daily low. Ini untuk pergerakan di time frame 4 jam, di mana market sedang bergerak di area range antara previous daily high dan previous daily low. Dan tentunya ada tahapan yang akan saya sampaikan ya, yang merupakan batas breakout yang nantinya kita perlu pantau ya. Yang pertama yaitu batas breakout dari sisi area 3000 ya, di sisi ini saya akan ambil dari high yang terbentuk ya, yaitu 3269.20. Ini adalah batas breakout time frame 4 jam. Jadi kalau ini di break, yang paling terdekat akan menguji sisi previous daily high. Itu tahapannya ya. Tapi kalau kita melihat memang sisi area tekanan bullish ini ya di kisaran area 3231.50 ini kan sudah terjadi di breakout ya, sudah breakout dan sekarang market sedang retracement ya. Dan hal yang terdekat dari sini yang perlu diperhatikan adalah area order block ini. Nah, di area order block inilah yang akan menjadikan titik ya. Nih, kalau area tersebut terkonfirmasi ya adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern ya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan menuju previous week low. Jadi akan ada drama di area 3290.28 sampai dengan 3203.03. Jadi area ini. Ini tahapannya dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari Senin besok. Nantinya kita akan membahas ya di review sore ya di hari Senin, apakah area order block di time frame 4 jam 3250.73 sampai dengan 3269.200 apakah akan ada pembentukan ya candle baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern,
atau akan bergerak secara impulsif dan tentunya akan mengejar previous daily high ya, dan selanjutnya nanti kita akan bahas. Oke. Jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan buat analisa minggu depan dan khususnya juga hari Senin. Semoga informasinya bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.